Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di media pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 10 SMK bersama Ibu Putri Ayu Resdi Fauzi, Guru Bahasa Indonesia mengajar di SMK Gema Nusantara Bukit Tinggi. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, sebelum melihat video Ibu selanjutnya, silakan like, subscribe channel Ibu ini terlebih dahulu supaya Anda tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi yang baru yaitu mengenai teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini kita akan bertemu dalam 3 pertemuan. Nah, di sini kita masuk ke pertemuan pertama. Pertemuan pertama ini KD 3.3 dan 4.3. Nah, pertemuan teks eksposisi yang pertama ini membahas materi A dan B. Materi A-nya adalah definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Materi B-nya yaitu identifikasi teks eksposisi. Oke anak-anak Ibu semuanya, kita bahas satu persatu materinya. Kita masuk ke materi A, definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Yang pertama, definisi teks eksposisi. Nah, jadi di sini kita akan mengetahui apa itu teks eksposisi. Ini dia. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Jadi, teks eksposisi ini adalah sebuah teks yang mengandung sejumlah informasi yang isinya itu bertujuan untuk menjelaskan atau mengungkapkan gagasan berdasarkan argumentasi yang kuat untuk meyakinkan pembaca. Argumentasi di sini sama dengan argumen atau pendapat. Itu dia pengertian teks eksposisi. Kita lanjut ke ciri teks eksposisi. Ciri teks eksposisi ini ada 4. Yang pertama, penjelasan pokok persoalan secara objektif. Tidak ada unsur subjektif dan emosional. Nah, objektif di sini adalah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Nah, subjektif di sini adalah mengenai atau menurut pandangan atau perasaan sendiri, tidak langsung mengenai pokok atau halnya. Dan tidak boleh juga emosional. Lanjut, ciri yang kedua, gaya penulisannya informatif. Nah, maksudnya di sini gaya penulisannya itu berisi informasi. Lanjut yang ketiga, teks memuat fakta. Nah, maksudnya teks eksposisi itu banyak berisi fakta. Lanjut yang keempat, eksposisi atau paparan memiliki tujuan ingin memberi penjelasan atau keterangan. Itu dia 4 ciri-ciri teks eksposisi. Kita masuk ke jenis teks eksposisi. Nah, jenis teks eksposisi ini ada 6. Yang pertama, eksposisi definisi. Nah, eksposisi definisi ini adalah teks yang digunakan untuk memberikan penjelasan dengan batasannya hanya menjelaskan pengertian tentang suatu objek, pengertian fenomena, dan lain sebagainya dengan cara memfokuskan pada karakteristik tertentu. Teks ini sering digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang asing, suatu hal yang baru, atau bahkan yang sudah umum namun dengan bahasa yang berbeda. Lanjut, eksposisi identifikasi. Nah, eksposisi identifikasi ini adalah sebuah metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek. Jadi di sini kita menyebutkan ciri-ciri objek tersebut, unsur-unsur pengenal objek tersebut. Nah, dengan menyebutkan ciri suatu objek, diharapkan pembaca atau pendengar lebih mengenal objek tersebut. Metode ini mampu menjawab
menjawab pertanyaan apa itu dan siapa itu. Lanjut, yang ketiga, eksposisi perbandingan atau pertentangan. Nah, eksposisi perbandingan ini merupakan teks eksposisi yang digunakan untuk menjelaskan perbandingan suatu hal dengan hal yang lainnya. Tujuannya membandingkan ini adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami topik bahasan yang dipaparkan secara detail atau secara jelas. Yang keempat, jenisnya eksposisi ilustrasi. Nah, eksposisi ilustrasi ini adalah teks eksposisi yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu dengan menjelaskan atau memaparkan bagian-bagian yang menyusunnya. Jenis teks eksposisi ini juga ada yang menggambarkan dua hal sekaligus dengan tujuan menunjukkan hubungan di antara keduanya. Jadi kita menggambarkan dua hal tersebut, tujuannya itu untuk menunjukkan hubungan keduanya itu, bukan tujuannya untuk membandingkan. Nah, pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi atau contoh yang paling efektif dalam menjelaskannya. Oke, kita lanjut ke jenis yang kelima, eksposisi klasifikasi. Sesuai namanya ya, teks eksposisi klasifikasi ini berisi tentang pemaparan suatu topik dengan mengelompokkan objek bahasannya berdasarkan suatu hal agar dapat tergambarkan secara jelas kepada para pembaca. Nah, jadi di sini kita mengelompokkan objek-objek tersebut. Yang keenam, eksposisi analisis. Nah, eksposisi analisis ini adalah teks yang digunakan untuk mengidentifikasi atau membagi-bagi suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian permasalahan. Terus, subbagian permasalahan tersebut dianalisis dan dikembangkan secara berurut. Teks ini sering digunakan oleh para peneliti dalam membuat artikel ilmiah. Nah, teks eksposisi analisis ini dibagi pula menjadi dua. Yang pertama, eksposisi analisis klausal. Eksposisi analisis klausal ini kita memaparkan atau mempersoalkan hubungan secara sebab akibat. Nah, klausal itu nama lainnya sebab akibat. Lanjut, yang eksposisi proses ini. Eksposisi proses ini merupakan teks eksposisi yang memaparkan sebuah proses dengan menjelaskan langkah-langkahnya. Umumnya, teks eksposisi jenis ini digunakan untuk membahas cara untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan menggunakan atau menjelaskan langkah-langkahnya tersebut. Metode ini berusaha menjawab pertanyaan bagaimana sesuatu bekerja. Nah, bagaimana sesuatu terjadi? Nah, itu akan dijawab dalam teks eksposisi proses. Nah, inilah dia 6 jenis teks eksposisi. Ibu harap Ananda sudah memahami apa itu pengertian eksposisi, ciri-ciri eksposisi, dan jenis teks eksposisi. Oke, kita lanjut ke materi yang B. Materi B, identifikasi teks eksposisi. Nah, identifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Nah, di sini kita disuruh mencari di mana letak permasalahan, di mana letak argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Teks eksposisi seperti hal jenis teks lainnya, terdiri atas pembuka, isi, dan penutup. Pembuka dalam teks eksposisi berisi pernyataan umum atau biasa dikenal dengan tesis. Jadi tesis itu nama lain dari pernyataan umum. Oke, pembuka berisi permasalahan yang akan dibahas dalam teks eksposisi. Jadi permasalahan itu letaknya di bagian pembuka teks eksposisi. Lanjut, isi teks eksposisi berupa argumen atau pendapat pengetahuan. Jadi, argumen
argumentasi, pengetahuan, letaknya pada isi teks eksposisi. Lanjut, penutup dalam teks eksposisi berisi rekomendasi atau penegasan ulang. Rekomendasi ini nama lainnya penegasan ulang ya. Nah, rekomendasi atau penegasan ulang ini letaknya di bagian penutup teks eksposisi. Oke, jelas ya? Nah, teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar yaitu dengan cara berpidato. Jadi, pidato adalah salah satu contoh dari teks eksposisi. Kenapa, Bu? Karena pidato kegiatan berbicara di depan banyak orang untuk menyampaikan ide dan pendapatnya secara lisan. Oke, kita lanjut ke contoh. Nah, ini dia contoh mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Ini dia salah satu contoh teks eksposisi yang berjudul Fakta Hukum di Indonesia. Oke, kita lihat ya. Di mana letak permasalahan? Nah, letak permasalahan itu pada paragraf yang pertama. Nah, paragraf yang pertama ini adalah pembuka teks eksposisi. Nah, pembuka teks eksposisi ini berisi permasalahan. Oke, lanjut. Letak argumen atau pengetahuan pada paragraf yang kedua. Nah, paragraf yang kedua ini adalah isinya itu berisi argumentasi dan pendapat atau pengetahuan. Lanjut, di mana letak rekomendasi? Letaknya yaitu di bagian terakhir, yaitu bagian penutup isi teks eksposisi. Jadi penutup isi teks eksposisi ini berisi rekomendasi atau penegasan ulang. Ibu harap Ananda sudah jelas maksudnya. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua dari materi D, yaitu fakta dan opini dalam teks eksposisi. Teks eksposisi memaparkan informasi yang dituangkan dalam argumen. Nah, argumen dalam teks eksposisi ini berupa fakta dan opini. Mari kita bahas satu persatu. Fakta. Nah, fakta ini adalah suatu keadaan, hal, ataupun peristiwa yang benar-benar telah terjadi atau nyata. Nah, dan dapat dibuktikan kebenarannya itu. Itu adalah fakta. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama. Dr. Insinyur Haji Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia. Kita lihat keterangannya. Bukankah setelah mengambil kemerdekaan dan menyerukan pidato kemerdekaan, Bapak Soekarno dipilih sebagai presiden di negeri kita? Nah, ini merupakan fakta sejarah yang sudah kita pelajari di masa sekolah. Jadi memang benar dan dapat dibuktikan kebenarannya kalau Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia. Ini adalah contoh kalimat fakta. Coba kita lihat contoh yang lain. Nah, 1 menit terdiri dari 60 detik. Kita lihat keterangannya. Faktanya memang hitungan dari detik ke menit adalah 60 detik menjadi 1 menit dan 60 menit menjadi 1 jam. Nah, ini adalah kalimat fakta karena memang benar 1 menit itu adalah 60 detik dan bisa dibuktikan kebenarannya. Oke, anak-anak ibu semuanya, ibu harap Ananda sudah mengetahui apa itu fakta. Kita lanjut ke opini. Opini ini adalah pendapat yang dikemukakan seseorang. Jadi opini itu berisi pendapat. Nah,
pendapat yang dikemukakan seseorang dalam menjelaskan atau menyikapi suatu hal, tetapi sifatnya tidak objektif dan belum pasti kebenarannya. Jadi opini itu pendapat yang dikemukakan seseorang, tetapi belum pasti kebenarannya. Sangat berbeda dengan fakta tadi. Kalau fakta tadi, keadaan yang bisa dibuktikan kebenarannya. Kita lihat contoh opini yang pertama. Bakso adalah makanan terlezat di Indonesia. Nah, ini adalah contoh kalimat opini. Kita lihat keterangannya. Bagi seseorang, tentu mungkin bakso adalah makanan terlezat. Namun, belum tentu saja penilaian ini berbeda antara satu dan lainnya. Kadang makanan terlezat bagi orang lain bisa saja siomay, batagor, nasi liwet, pizza, mie ramen, ataupun nasi goreng. Jadi belum tentu semua orang bilang kalau bakso adalah makanan terlezat. Nah, ini adalah kalimat opini yang belum pasti kebenarannya. Hanya pendapat saja. Kita lihat contoh yang kedua. Mandi malam dapat menyebabkan rematik. Nah, keterangannya, banyak orang yang mempercayai tentang pendapat ini, meskipun belum ada fakta ilmiah mengenai hal tersebut. Di masyarakat, tentu saja, kadang ini menjadi perdebatan. Ada orang yang percaya, ada juga orang yang tidak percaya. Nah, jadi kalimat ini adalah kalimat opini, belum pasti kebenarannya, hanya berupa pendapat saja. Nah, itulah dia fakta dan opini. Ibu harap Ananda sudah bisa memahami materi-materi Ibu. Jadi kesimpulan pada materi ini kita membahas mengenai pengertian dari eksposisi, ciri eksposisi, jenis eksposisi, dan bagaimana mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, dan rekomendasi, serta kita memahami apa itu fakta dan opini. Nah, itulah dia materi kita yang A dan B. Semoga Ananda bisa memahami. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.